Felis. Waalaikumsalam Pak Tri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Felis? Alhamdulillah baik. Pak Tri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini kita ada sesi coaching ya Bu ya? Iya. Iya baik Bu. Nah, di coaching ini Bu, kehadiran saya di sini ini adalah untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Bu Ketut. Nah, apakah itu sudah siap, Ibu sudah siap untuk melaksanakan prosesnya? Iya Pak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Tri yang sudah bersedia menjadi pengamat saya. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching nanti ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Baik, Dan nanti saya juga akan bertanya pada Ibu tentunya. Baik Pak. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan kita lakukan nanti. Nah, jadi Ibu, poin-poin yang akan saya amati pada saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Baik Pak. Ya, kemudian kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sudah paham itu Bu? Alhamdulillah udah Ya paham, baik, Pak. kalau sudah paham, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching yang berdasarkan prinsip-prinsip coaching yang sudah ada. Nah, prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coach dan mengamati potensi pada coach dengan proses yang kreatif memaksimalkan potensi yang ada. Baik Pak. Nah, kemudian pada kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh saat present, kemudian mengajukan pertanyaan yang juga berbobot, kemudian juga mendengarkan aktif. Itu berapa poin penting. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Ya, Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach. Nanti kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coach nanti, dan Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coach. Iya Pak. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya Pak, saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching nanti Pak. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk bertanya yang selanjutnya ya Bu ya. Iya Pak. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada 3 Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu tadi, nah bagaimanakah yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi Bu? Baik Pak, untuk spesifik yang ingin diobservasi itu yaitu mendengarkan dengan aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya, benar sekali Pak. Nah, kemudian seperti apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching kali ini? Iya Pak, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Pak. Jadi daripada berbicara, saya itu lebih banyak mendengar. Nanti saya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu, demikian Bu ya kegiatan pra-observasi kali ini. Ya, Terima kasih sudah menjelaskan dengan begitu rinci kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Nah, kemudian selanjutnya silakan Ibu nanti melakukan sesi coaching dengan Ibu Ketut. Nah, nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang telah Ibu lakukan.
Baik Pak, terima kasih telah berbincang dengan saya sebelum melakukan coaching nanti ya Pak. Baik Bu, sampai ketemu nanti ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketut, gimana kabarnya hari ini Bu Ketut? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Hanya saja sedikit yang ingin saya berbincang sama Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Kalau Ibu tidak sibuk, tentunya saya ingin berbincang sedikit. Iya, tentu saja boleh Bu. Kebetulan hari ini saya ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin nanti Ibu bisa membantu saya dan memberikan gambaran tentang permasalahan saya. Ya, memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila menulis itu lama sekali Bu, begitu. Ketika saya memberikan materi maupun tugas, lama sekali untuk menulisnya. Berbeda dengan teman-temannya yang lain. Baik, tadi Bu Ketut bilang ada salah satu siswa yang kalau nulis lama Iya. ya, mau materi maupun tugas Iya, itu lama Bu. ya Bu ya. Nah, kalau Bu Ketut lihat nih, apakah Ibu udah mencari penyebab dari masalah tersebut? Sudah Bu, saya sudah sering memanggil siswa tersebut, menanyakan apa permasalahannya, begitu Bu. Lalu dari pengamatan Bu Ketut, mengapa anak tersebut dalam menulis lama Bu? Jadi begini Bu, setelah saya mengamati dan berbincang-bincang konsultasi dengan orang tuanya, ternyata anak tersebut emang sedikit lambat Bu untuk menulis begitu, tapi dia senang dengan bercerita begitu Bu. Oh begitu. Ya. Nah, kira-kira Bu Ketut kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Tentunya saya ingin murid-murid saya dapat mengerjakan tugasnya dengan cepat begitu Bu. Ya. Nah, kalau begitu apa yang Ibu lakukan untuk memotivasi anak tersebut agar dalam proses pembelajarannya itu tidak banyak ngobrol, terus lebih fokus, itu apa yang Ibu lakukan? Saya akan mendampingi siswa-siswa saya Bu dalam proses belajar mengajar. Tentunya termasuk siswa tersebut yang lambat itu Bu. Ya. Terus mungkin saya dapat menerapkan metode pembelajaran yang memenuhi gaya belajar mereka. Baik. Iya Bu. Baik Bu, apakah ada kira-kira Bu Ketut sudah pernah melakukan metode yang Ibu Ketut pernah lakukan di kelas sebelumnya untuk menghadapi masalah tersebut? Sudah pernah sih Bu, saya ini melihat gaya belajar anak itu, karakteristik anak juga saya ini. Terus saya menerapkan metode pembelajaran praktik dalam pembelajaran begitu Bu, supaya hasil belajar mereka lebih bagus dan mereka lebih bersemangat dalam belajar. Baik, luar biasa sekali ya Bu Ketut. Nah, baiklah, selanjutnya apa Bu rencana yang Ibu akan lakukan dan bagaimanakah langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan tentu saja ini Bu, saya akan mendampingi secara langsung siswa-siswa saya, terus kemudian menggunakan metode praktik secara langsung dalam proses pembelajaran yang saya berikan secara terus-menerus dengan metode-metode yang sesuai dengan gaya belajar siswa Bu. Nah, dari kegiatan tersebut kira-kira ada yang bisa membantu Bu dalam proses itu? Yang dapat membantu saya menyusun dalam ini Bu, media pembelajaran, rencana pembelajaran dan rekan sejawat begitu Bu. Oh gitu. Kira-kira Bu untuk menerapkan itu semua butuh berapa lama Bu? Untuk melakukannya mungkin butuh waktu yang lama ya Bu ya, karena ini tidak bisa dilakukan secara instan begitu. Ya. Tapi akan secepat mungkin saya terapkan. Baik. Untuk itu komitmen seperti apa yang akan Bu Ketut lakukan? Saya akan konsisten Bu melakukan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan gaya belajar siswa secara terus-menerus begitu Bu, dengan berkolaborasi, menggali informasi seperti itu. Ya. Terus saya juga akan menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan media pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar siswa. Wah, baik, betul sekali ya Bu. Semoga rencana Ibu itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ketut setelah perbincangan yang kita lakukan ini? Tentunya saya merasa lebih lega Bu, saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, syukurlah kalau begitu. Apakah masih ada yang perlu disampaikan Bu Ketut? Saya rasa cukup Bu. Oh, baiklah. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Felis, luar biasa sekali tadi coaching yang telah Ibu lakukan tadi, sudah berjalan dengan sangat lancar.
Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Baik Pak, setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya merasa kompetensi coaching yang saya harapkan sudah berjalan dengan baik, dan saya merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coach sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa tersampaikan. Seperti itu Pak. Baik Bu Felis. Nah, pada saat coaching tadi jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan dari kompetensi coaching Ibu. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Baik Pak, jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa saya sudah fokus terhadap coach, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong coach lebih terbuka, serta saya telah menerapkan langkah-langkah alur tirta dalam kegiatan coaching tadi Pak. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan ataupun indikator dari pengembangan yang Ibu harapkan tadi ya? Menurut saya sudah Pak. Baik Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Baik Pak, silahkan. Nah, tadi berdasarkan observasi yang saya lakukan Bu, menurut saya percakapan coaching yang telah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan sesuai alur tirta. Nah, kemudian Ibu juga telah menanyakan tujuan percakapan dari sesi coaching kepada coach. Kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya dan juga merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian serta Ibu juga sudah memancing-mancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selanjutnya selain itu Ibu juga sudah menerapkan tadi prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coach Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh dan juga sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Bu yang telah Ibu lakukan saat observasi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang Ibu observasi tadi ya. Nah, jadi menurut saya itu sudah sangat baik Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi yang telah kita lakukan. Nah, kompetensinya menurut saya sudah tercapai semua Bu Felis. Baik Pak, saya senang Pak mendengarnya. Terima kasih Pak atas umpan balik yang telah Bapak berikan. Sama-sama Bu. Oh iya Bu Felis, dari proses coaching yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada saat berikutnya? Baik Pak, jadi kedepannya saya berencana untuk terus latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membuat coach itu merasa nyaman dan terbuka serta mampu menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Felis, semoga Ibu nanti dapat mengembangkan potensi-potensi yang ingin Ibu kembangkan seperti yang Ibu harapkan tadi. Nah, dan juga semoga Ibu juga dapat mengembangkan potensi-potensi yang Ibu kembangkan dengan terus melakukan coaching baik dengan rekan sejawat di sekolah ataupun dengan siswa yang Ibu ajar. Baik Pak, nanti saya akan terus latihan melakukan coaching agar potensi yang ingin saya kembangkan itu dapat berkembang dengan baik Pak. Baiklah Bu, apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan? Saya rasa cukup Pak, terima kasih Pak Tri atas waktunya. Baik, sama-sama Bu Felis, semoga bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum Bu Felis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri.